Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini kami dari kelompok 8 dapat mempresentasikan video pembelajaran kami. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan terkait mengenai tarekat-tarekat sufistik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok saya. Nah, anggota kelompok saya itu yang pertama Siti Fatimah, lalu yang kedua Nur Halimatus Sa'diyah, lalu yang ketiga saya sendiri Ahmad Soki Sunusi. Nah, adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian tarekat sufistik, lalu yang kedua, sejarah perkembangan tarekat sufistik, lalu yang ketiga, macam-macam tarekat sufistik. Nah, untuk materi pertama saya berikan kepada saudari Siti Fatimah, kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membahas materi tentang pengertian tarekat sufistik. Teman-teman sekalian, kata-kata tarekat secara etimologis memiliki beberapa arti, yaitu 1. Al-kaifiyah, yang artinya jalan atau cara. Yang kedua, al-uslub, yang artinya metode atau sistem. Yang ketiga, al-mazhab, yang artinya mazhab, aliran atau haluan. Kata tarekat dalam kamus Munjid berasal dari bahasa Arab al-tariqah, berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Dengan demikian, tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi yang berpangkal pada syariat, sebab jalan utama dalam bahasa Arab disebut syari, sedangkan anak jalan disebut tariq. Sedangkan dalam definisi yang kedua, tarekat merupakan suatu kelompok persaudaraan yang didirikan menurut aturan dan perjanjian tertentu, di mana kelompok-kelompok ini berfokus pada praktek-praktek ibadah dan zikir secara kolektif yang diikat oleh aturan-aturan tertentu, di mana aktivitasnya bersifat duniawi dan ukhrawi. Dengan kata lain, ia dapat dipahami sebagai suatu hasil pengalaman dari seorang sufi yang diikuti oleh para murid menurut aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya untuk pembahasan bagian B saya berikan kepada saudari Nur Halimatus Sa'diyah. Kepadanya saya persilahkan. B. Sejarah perkembangan tarekat. Sejarah perkembangan tarekat sufistik terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama, yakni pada abad ke-1 dan 2 Hijriah. Gerakan tasawuf pada masa ini muncul sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa itu. Periode kedua, abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada periode ini, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral, sebagaimana yang diajarkan para zahid di masa periode pertama. Dalam pandangan Hamka, pada masa abad ke-3 dan ke-4, ilmu tasawuf telah berkembang dan telah memperlihatkan isinya yang dapat dibagikan kepada 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu gaib atau metafisika. Periode ketiga, yakni pada abad ke-5 Hijriah, menginjak periode ketiga ini terjadi pembaharuan ajaran tentang tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Karena di era ini tasawuf sunni semakin berkembang, sedangkan tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus orang filosof. Periode keempat, yakni pada abad ke-6 dan seterusnya, ajaran tasawuf falsafi kembali muncul pada periode ini secara komprehensif, yang mana pada periode sebelumnya, abad ke-5 Hijriah, ajaran tasawuf falsafi ini sempat hilang atau tenggelam, dan ajaran ini bermetamorfosis dengan sempurna di periode ini, baik dari segi praktek, pengajaran, maupun ide. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah dan khusus Al-Hikam. Nah, itulah tadi 2 poin pembahasan yang dipresentasikan oleh teman kelompok saya, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan poin terakhir, yang mana yaitu bagian C, macam-macam tarekat.
Seperti halnya dalam teologi dan fikih, dalam tarekat pun terdapat banyak aliran. Dalam The Encyclopedia of Islam disebutkan tarekat lebih 200 aliran. Cabang-cabang tarekat terbentuk di berbagai tempat. Tidak semua menghubungkan tarekatnya kepada nama tokoh pendiri pertama, tetapi kepada syekh pendiri cabang itu sendiri. Itulah sebabnya nama-nama tarekat banyak macamnya. Adapun beberapa macam tarekat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tarekat Qadariyah. Lalu yang kedua, tarekat Naqsabandiyah. Lalu yang ketiga, tarekat Syadziliyah. Lalu keempat, tarekat Rifaiyah. Lalu yang kelima atau yang terakhir, tarekat Maulawiyah. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.